Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 1897 hari. Renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengawali segala aktivitas kita di pagi hari ini, mari kita buka hari ini bersama Tuhan dengan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, menguatkan kami, meneguhkan iman percaya kami, dan menuntun kami supaya kami terus berjalan di jalan Tuhan yang benar. Dan pakai firman Tuhan ini untuk memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 11 ayat 1 sampai ayat 13. Di bawah perikop, Salomo jatuh ke dalam penyembahan berhala. Demikian firman Tuhan. Adapun Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing. Di samping anak Firaun, ia mencintai perempuan-perempuan Moab, Amon, Edom, Sidon, dan Het. Padahal tentang bangsa-bangsa itu, Tuhan telah berfirman kepada orang Israel, "Janganlah kamu bergaul dengan mereka, dan mereka pun janganlah bergaul dengan kamu. Sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada Allah-Allah mereka." Hati Salomo telah terpaut kepada mereka dengan cinta. Ia mempunyai 700 istri dari kaum bangsawan dan 300 gundik. Istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan. Sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada Allah-Allah lain, sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya seperti Daud ayahnya. Demikianlah Salomo mengikuti Asitoret, dewi orang Sidon, dan mengikuti Milkom, dewa kejijikan sembahan orang Amon. Dan Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan ia tidak dengan sepenuh hati mengikuti Tuhan seperti Daud ayahnya. Pada waktu itu, Salomo mendirikan bukit pengorbanan bagi Kamos, dewa kejijikan sembahan orang Moab, di gunung di sebelah timur Yerusalem, dan bagi Molok, dewa kejijikan sembahan Bani Amon. Demikian juga dilakukannya bagi semua istrinya. Orang-orang asing itu yang mempersembahkan korban ukupan dan korban sembelihan kepada Allah-Allah mereka. Sebab itu, Tuhan menunjukkan murkanya kepada Salomo, sebab hatinya telah menyimpang daripada Tuhan Allah Israel yang telah 2 kali menampakkan diri kepadanya dan yang telah memerintahkan kepadanya dalam hal ini supaya jangan mengikuti Allah-Allah lain. Akan tetapi ia tidak berpegang pada yang diperintahkan Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Salomo, "Oleh karena begitu kelakuanmu, yakni engkau tidak berpegang pada perjanjian dan segala ketetapanku yang telah kuperintahkan kepadamu, maka sesungguhnya aku akan mengoyakkan kerajaan itu daripadamu dan akan memberikannya kepada hambamu. Hanya pada waktu hidupmu ini aku belum mau melakukannya, oleh karena Daud ayahmu dari tangan anak mula aku akan mengoyakkannya. Namun demikian, kerajaan itu tidak seluruhnya akan kukoyakkan daripadanya. 1 suku akan kuberikan kepada anakmu oleh karena hambaku Daud dan oleh karena Yerusalem yang telah kupilih." Amin. Haleluya.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita tidak belajar tentang bagaimana Raja Salomo memiliki hikmat dari Tuhan. Saudara, kita tahu bahwa karena hikmat dari Tuhan itulah yang membuat Raja Salomo diberkati Tuhan dengan luar biasa. Kalau saya melihat Raja Salomo pada zamannya itu adalah raja yang menguasai seluruh dunia pada saat itu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar baik. Kita tidak hanya belajar yang baik-baik saja dari Raja Salomo, tapi kita juga harus belajar tentang kejatuhannya. Supaya apa? Kita tidak melakukan kesalahan yang sama. Betul? Saya senang dengan firman Tuhan karena apa? Firman Tuhan menceritakan apa adanya. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Seperti pada kasus Daud, dia mengambil Batseba istri orang, diceritakan dengan gamblang, dengan terang benderang. Demikian juga dengan kisah dari Raja Salomo ini. Tidak ada yang ditutup-tutupi, dibuka terang benderang. Supaya apa? Kita belajar tentang kesalahan yang dilakukan Raja Salomo. Agar apa? Agar kita tidak melakukan hal yang sama. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan bahwa konteks kebenaran firman Tuhan ini ketika Raja Salomo berkuasa. Kalau saya katakan tadi bahwa Raja Salomo ini adalah raja yang menguasai dunia saat itu karena semua kerajaan membawa upeti kepada Raja Salomo. Artinya begini, kejatuhan Raja Salomo itu di saat Salomo ada di puncak kejayaannya. Atau di saat Salomo diberkati Tuhan dengan luar biasa. Dengan kekayaan, kekuasaan, dan kelimpahan yang luar biasa. Betul? Saudara yang dikasihi Tuhan, hati-hati ketika saudara diberkati Tuhan. Dengan kesuksesan, dengan kekayaan, dengan kekuasaan, dengan kelimpahan yang luar biasa. Diberikan kepada saudara, hati-hati. Itu bisa saja itu jadi ujian buat saudara. Saudara lihat, Salomo jatuh ketika dia diberkati Tuhan. Dan kita melihat perjalanan bangsa Israel. Ketika mereka diberkati, hidup dalam masa damai. Mereka bergelimang dengan kekayaan, kelimpahan, berkat-berkat Tuhan. Tapi di saat itu mereka lengah. Mereka semakin menjauh daripada Tuhan. Dan itulah cikal bakal kejatuhan mereka. Saudara, hati-hati. Kalau saudara diberkati Tuhan, saudara harus menjaga hidup saudara. Supaya tetap berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Saudara, jangan sampai di saat saudara diberkati, sudah di puncak kejayaan saudara, terus saudara jatuh. Wah, itu tentu menyakitkan saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar dari kesalahan Raja Salomo yang menyebabkan dia jatuh. Yang pertama, Raja Salomo mengambil banyak istri. Saudara perhatikan ayat 1 dan ayat 3 di sana berkata, adapun Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing. Di samping anak Firaun, ia mencintai perempuan-perempuan Moab, Amon, Edom, Sidon, dan Het. Perhatikan ayat 3. Ia mempunyai 700 istri dari kaum bangsawan dan 300 gundik. Istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan di sana. Bahwa Raja Salomo mengambil banyak istri. Nggak main-main. Istri sahnya 700 orang. Dan 300 itu gundik, saudara. Artinya, saudara, plus dari kaum bangsawan ini mereka membawa ajudan yang perempuan-perempuan, itu juga diembat sama Salomo, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, Raja Salomo jatuh karena dia mengambil banyak istri. Istri-istri Salomo inilah yang kemudian mempengaruhi Salomo untuk menyembah dewa-dewi yang disembah oleh istri-istri Salomo. Ternyata
Salomo yang powerful itu, saya melihat dia takut sama istri-istrinya. Saudara, ada anekdot kemarin saya baca begini. Konon katanya di Indonesia ini ada pasukan elit yang disegani oleh dunia. Terkenal karena kehebatannya. Seperti Kopassus, Denjaka, Kopasgat, dan kalau di polisi ada Brimob. Tapi saudara, ada pasukan yang paling ditakuti oleh pasukan-pasukan elit itu. Yang paling ditakuti oleh Kopassus, Denjaka, Kopasgat, Brimob. Saudara mau tahu siapa? Nama pasukan itu Persit. Persatuan Istri Tentara. Ternyata Persit itu yang paling ditakuti oleh Kopassus, Denjaka. Saudara yang dikasih Tuhan, Salomo rupanya juga takut sama istri-istrinya. Salomo ini saya melihat takut kehilangan istri-istrinya. Sehingga Salomo manut saja, digiring istrinya untuk menyembah Allah yang sebenarnya bukan Allah. Sudah perhatikan, Salomo nurut, manut. Bapak ibu saudara yang dikasih Tuhan. Saudara lihat, kejatuhan orang justru di saat dia diberkati Tuhan. Di saat dia sudah punya segalanya, orang itu pasti mulai melenceng, saudara. Mulai nakal. Mulai serong, saudara. Mulai punya selingkuh. Bahkan mulai punya niat untuk nambah istri. Saudara yang punya niat seperti itu, dengar ini baik-baik. Bertobat. Tinggalkan niat saudara itu. Karena itu akan membuat saudara jatuh. Lihat, sekelas Raja Salomo saja jatuh, apalagi saudara. Bertobat. Tinggalkan niat saudara itu untuk punya selingkuh, mau nikah lagi, saudara bertobat. Sudah banyak contoh dalam Alkitab dan dalam dunia nyata kita yang kita lihat bahwa orang yang selingkuh punya banyak istri pasti hancur. Betul? Makanya bertobat. Bersyukur apa yang ada, yang saudara punya, dan hiduplah terus mengandalkan Tuhan. Pasti Tuhan memelihara, pasti Tuhan pulihkan, pasti Tuhan berkati. Amin. Haleluya. Yang kedua, kesalahan dari Raja Salomo. Raja Salomo tidak lagi taat pada firman Tuhan. Saudara lihat ayat 2. Padahal tentang bangsa-bangsa itu, Tuhan telah berfirman kepada orang Israel, jangan kamu bergaul dengan mereka, dan mereka pun janganlah bergaul dengan kamu. Sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada Allah-Allah mereka. Hati Salomo telah terpaut kepada mereka dengan cinta. Bapak ibu saudara yang dikasih Tuhan, pesan Tuhan sangat jelas. Tapi Salomo sudah mengabaikan firman Tuhan karena dia sudah buta karena cinta. Ada berapa banyak orang karena sudah jatuh cinta jadi buta. Semua diabaikan, tidak mau dengar nasihat. Karena sudah jatuh cinta, Salomo tidak taat pada firman Tuhan. Firman Tuhan katakan jangan bergaul, apalagi kawin sama mereka. Tapi karena sudah cinta, buta semua. Salomo tidak lagi mendengarkan nasihat firman Tuhan itu. Saudara hati-hati, kalau saudara sudah dinasehati oleh kebenaran firman Tuhan, tapi saudara masih mengeraskan hati, hati-hati saudara. Cepat atau lambat, saudara akan jatuh. Saudara yang dikasih Tuhan, bukankah ini juga yang terjadi dalam kehidupan sekarang ini? Kalau sudah suka sama orang atau sama barang, kita cenderung tidak lagi mau dengar nasihat. Betul? Orang yang tidak lagi mau menerima nasihat firman Tuhan itu bahaya. Orang itu kalau tidak bertobat pasti binasa. Bersyukurlah. Saudara, kalau saudara masih mau mendengarkan nasihat firman Tuhan, lalu saudara sadar dan bertobat, Tuhan pasti akan memulihkan saudara. Tuhan pasti akan memberkati saudara. Amin. Haleluya. Dan yang terakhir, yang ketiga. Apa kesalahan Raja Salomo sehingga dia jatuh? Raja Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Saudara perhatikan ayat 4 sampai ayat 7 di sana. Firman Tuhan berkata, sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada Allah-Allah lain, sehingga ia tidak
dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya seperti Daud ayahnya. Demikianlah Salomo mengikuti Asitoret, dewi orang Sidon, dan mengikuti Milkom, dewa kejijikan sembahan orang Amon. Dan Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Dan ia tidak dengan sepenuh hati mengikuti Tuhan seperti Daud ayahnya. Pada waktu itu Salomo mendirikan bukit pengorbanan bagi Kamos, dewa kejijikan sembahan orang Moab, di gunung di sebelah timur Yerusalem, dan bagi Molok, dewa kejijikan sembahan Bani Amon. Yang ketiga, saudara, Raja Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Raja Salomo menyembah Allah lain yang bukan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita tidak lagi menyembah Tuhan, kita telah melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mungkin saudara berkata, saya tidak melakukan kriminal. Tapi kalau saudara tidak beribadah, tidak menyembah kepada Tuhan Allah Israel di dalam Kristus Yesus Tuhan, saudara melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Raja Salomo tidak lagi setia kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita berubah setia, kita telah melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Raja Salomo tidak lagi sepenuh hati mengikut Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita tidak lagi segenap hati mengasihi Tuhan, tidak dengan segenap hati melayani, melakukan segala sesuatu untuk Tuhan, saudara tidak melakukannya dengan sepenuh hati, itu perbuatan yang jahat di mata Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan Kain dan Habel. Mereka sama-sama memberikan korban persembahan kepada Tuhan. Tapi kenapa hanya Habel yang diterima Tuhan? Karena dia memberikan korban, bakaran korban persembahan dengan sepenuh hati. Amin. Saudara, Tuhan nggak lihat apa yang kita bawa, saudara. Tapi yang Tuhan lihat adalah hati kita. Tulus, ikhlas nggak kita ketika kita membawa kepada Tuhan. Kain kan tidak seperti itu. Betul, Kain memberikan korban bakaran, korban persembahan. Tapi hatinya tidak dengan segenap hati. Sehingga Tuhan tidak menerima persembahan Kain. Yang diterima adalah persembahan Habel. Karena Habel memberikan korban persembahan dengan segenap hati. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin menurut mata manusia, apa yang saudara sudah berikan untuk pekerjaan Tuhan itu hebat, luar biasa, bagus. Tapi, kalau hatimu tidak baik, hatimu tidak sepenuh hati memberi, karena saudara ingin dipuja-puji karena pemberian saudara, itu adalah perbuatan yang jahat di mata Tuhan. Bertobat, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, kejahatan yang lain yang Salomo lakukan adalah dia membangun kuil-kuil untuk dewa-dewi yang disembah oleh istri-istrinya. Itu tentunya menyakiti hati Tuhan. Padahal baru saja Salomo membuat rumah Tuhan bait suci, di mana Tuhan hadir di dalam rumah Tuhan yang didirikan oleh Raja Salomo. Tapi selang beberapa waktu, Salomo melakukan kesalahan yang fatal. Dia membuat kuil-kuil untuk dewa-dewi yang disembah oleh istri-istrinya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya melihat kejahatan yang dilakukan Raja Salomo di mata Tuhan. Dia tidak lagi memegang perintah Tuhan. Saudara lihat di ayat 10 di sana. Dan yang telah memerintahkan kepadanya dalam hal ini supaya jangan mengikuti Allah-Allah lain. Akan tetapi ia tidak berpegang pada yang diperintahkan Tuhan. Saudara, kalau saudara tidak memegang apa yang sudah menjadi perintah Tuhan, saudara tidak melakukannya, itu adalah kejahatan di mata Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang Tuhan sudah perintahkan untuk kita kerjakan, lakukan itu.
Karena di saat kita tidak melakukannya, itu adalah satu perbuatan yang jahat di mata Tuhan. Saudara lihat, Salomo jatuh karena dia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, bertobat. Saudara yang saat ini menyembah yang bukan Allah Abraham, Ishak, dan Yakub, Allah yang kita kenal dengan Kristus Yesus Tuhan. Saudara melakukan kejahatan di mata Tuhan. Saudara berubah setia, tidak sepenuh hati, ya. Terus saudara tidak pegang firman Tuhan, tidak melakukan perintah Tuhan. Saudara telah melakukan hal yang jahat di mata Tuhan. Bertobat, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar 3 kesalahan Raja Salomo yang menyebabkan dia jatuh. Yang pertama, Salomo mengambil banyak istri. Saudara yang punya niat mau nikah lagi, padahal sudah punya istri, bertobat. Karena di saat saudara mau menikah lagi, itu awal kehancuran saudara. Bertobat, saudara. Yang kedua, Raja Salomo tidak lagi taat pada firman Tuhan. Karena sudah cinta, semua jadi buta. Akhirnya apa? Tidak mau mendengarkan nasihat firman. Jatuh. Hati-hati, saudara. Saudara yang sudah menutup telinga, sudah mengeraskan hati untuk mendengarkan firman Tuhan, saudara akan binasa. Bertobat. Dan yang ketiga, kesalahan Raja Salomo. Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar dari kesalahan Salomo sehingga dia jatuh. Supaya apa? Supaya kita tidak melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan Salomo. Saudara diberkati Tuhan, saudara menikmati berkat-berkat Tuhan, jaga hidup saudara supaya tidak melakukan kesalahan yang sama yang dilakukan Raja Salomo. Mari kita aminkan firman Tuhan ini, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih sudah menegur, menasihati kami semua dengan kebenaran firman Tuhan ini. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Hidup mereka diberkati, rumah tangga mereka diberkati. Kalaupun ada rumah tangga pendengar yang sedang ada dalam persoalan, pergumulan, Tuhan yang memulihkan keadaan mereka. Tuhan lawat jamaah mereka yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Mereka yang lemah dikuatkan. Mereka yang berduka cita diberikan penghiburan. Mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati dengan umur panjang. Hamba berdoa biarlah berkat surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain agar mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali, saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.